Bab 244. Melihat jiwa pedang lagi. Wasit nomor 9 berpikir sejenak, kemudian menatap Warrior Yang dan berkata, "Warrior Yang, aku bukan sengaja menargetkanmu atau pilih kasih pada siapapun, tetapi apa yang dikatakan Jaidenku, aku juga berpikir itu masuk akal. Bagaimana jika kamu menjelaskannya?" Warrior Yang tersenyum dan berkata, "Maafkan aku karena tidak bisa menjelaskan dan mengungkapkan kejadian sebelumnya. Jika senior memiliki bukti untuk membuktikan bahwa aku menggunakan kekuatan eksternal, silakan senior tunjukkan, aku bersedia menerima hukuman." Mendengar ini, wasit nomor 9 sedikit kesal, tetapi tidak bisa melakukan apa-apa, karena dia memang tidak memiliki bukti untuk membuktikan bahwa warrior yang menggunakan kekuatan eksternal. Namun jika dia tidak menggunakan kekuatan eksternal, bagaimana warrior yang bisa membunuh murid jenius sekte hantu dengan sekali tebas di hadapan keterampilan hitam tingkat bumi menengah? Inilah yang membuatnya bingung. Pada saat ini, Sheila King juga datang ke panggung kompetisi dan mengangguk ke Warrior Yang, kemudian melihat ke Jaidenku dari sekte hantu dan berkata, "Jaidenku, jika kamu punya bukti, tunjukkanlah, kalau tidak silakan mundur, jangan mengganggu kompetisi peringkat Qingyun." Pada saat ini, wasit di samping juga mengangguk dan berkata, "Jaidenku, jika kamu memiliki bukti untuk membuktikan bahwa warrior yang menggunakan kekuatan eksternal, silakan tunjukkan." Wajah ganas Jaidenku tampak tidak enak. Bukti? Tentu saja dia tidak punya, dia hanya menebak. Dan sekarang wasit di depannya menginginkan dia menunjukkan bukti. Bagaimana dia menunjukkannya? Saat ini warrior yang tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Sepertinya senior Jaidenku tidak dapat memberikan bukti. Kalau begitu, senior Jaidenku silakan turun, jangan mengganggu kami untuk melanjutkan kompetisi, bagaimana?" Jaidenku menatap warrior yang dengan dingin, niat membunuh di matanya ditunjukkan secara terang-terangan. Jika sejak awal dia mengetahui ada murid dari sekte pedang yang telah memahami jiwa pedang, maka sebelum peringkat Qingyun resmi dimulai, dia akan membunuh warrior yang, dengan begitu, sekte hantu tidak akan kehilangan seorang jenius super sekarang. Sayangnya, tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Melihat Jaidenku menatap warrior yang dengan niat membunuh di matanya, Sheila King di samping mengerutkan dahi dan menggerakkan tangannya, pedang hijau kalem muncul di tangannya. Pada saat ini, wasit di samping mengerutkan dahi dan berkata, "Jaidenku, jika menyerang pendekar hitam dalam kompetisi peringkat Qingyun, bahkan jika ketua sekte hantu datang pun tidak bisa melindungimu." Apa yang dikatakan wasit benar, peringkat Qingyun diselenggarakan bersama oleh 6 kekuatan besar dan Kekaisaran Qin. Peraturannya juga ditetapkan bersama oleh 6 kekuatan besar dan Kekaisaran Qin. Jika Jaidenku berani menyerang pendekar hitam di panggung kompetisi, maka artinya dia memprovokasi harga diri 5 kekuatan besar lainnya dan Kekaisaran Qin. Di wilayah selatan, memang ada yang berani memprovokasi 5 kekuatan besar dan Kekaisaran Qin, tetapi Jaidenku jelas tidak termasuk di antaranya. Mendengar ini, niat membunuh di mata Jaidenku berkurang banyak. Dia mendengus, kemudian bergerak dan menghilang di panggung kompetisi. Mengenai mayat Junaedi Li di samping, dari awal sampai akhir, dia tidak melihatnya sama sekali. Bagi sekte hantu, tidak peduli seberapa jahat Junaedi Li dulu dan berapa banyak kontribusi yang dia buat untuk sekte hantu, namun, dia sudah mati sekarang. Sudah tidak bernilai. Melihat ini, warrior yang tiba-tiba merasa sedih. Jika warrior yang mati sebelumnya, sekte pedang mungkin akan memperlakukannya seperti Jaidenku memperlakukan Junaedi Li. Junaedi Li setidaknya adalah murid sekte hantu, tetapi dia bukan murid sekte pedang. Jika sekte pedang benar-benar memperlakukannya seperti itu juga tidak ada yang perlu disalahkan.
Melirik Sheila King di samping, warrior yang tiba-tiba tersenyum. Sejak awal, dia mewakili Sekte Pedang untuk mengikuti peringkat King Yun hanya karena Sheila King. Oleh karena itu, sikap Sekte Pedang terhadap warrior yang sudah tidak penting. Sheila King maju sebelumnya sudah cukup. Sering sekali cinta bukan tentang mendapatkan sesuatu dari seseorang, tetapi tentang apa yang dapat dilakukan untuk orang yang dicintai. Bagi banyak orang, ini sangat bodoh, tetapi warrior yang adalah orang seperti itu. Sheila King melirik warrior yang kemudian bergerak dan menghilang di panggung kompetisi. Setelah Jaidenku dari Sekte Hantu dan Sheila King dari Sekte Pedang pergi, kompetisi peringkat King Yun kembali normal. Pendekar hitam yang baru berjalan ke panggung kompetisi lagi, kemudian berbagai jenis ledakan energi terdengar lagi di seluruh alun-alun. Kamu benar-benar bisa keterampilan hitam tingkat langit. Di bawah panggung kompetisi, Fudo Murong menatap warrior yang di samping dan bertanya. Warrior yang tertegun, lalu menggeleng sambil tersenyum, dan berkata, keterampilan hitam tingkat langit. Aku berharap aku memiliki keterampilan hitam seperti itu. Fudo Murong mengerutkan dahi dan berkata, lalu bagaimana kamu membunuh Junaedi Lee? Setelah berbicara, Fudo Murong seperti merasa salah dan berkata lagi, maaf, aku tidak seharusnya bertanya. Warrior yang tersenyum dan berkata, aku juga minta maaf, aku memang tidak dapat memberitahumu. Tetapi kamu akan segera mengetahui bagaimana aku membunuh Junaedi Lee. Iya, setelah membunuh Junaedi Lee, masih ada lebih banyak lawan yang lebih kuat. Di depan lawan-lawan yang kuat ini, kartunya akan terungkap satu persatu. Sampai saat itu, Fudo Murong secara alami akan tahu bagaimana dia membunuh Junaedi Lee. Mendengar perkataan warrior yang, Fudo Murong mengangguk dan kemudian melihat ke panggung kompetisi. Warrior yang awalnya tidak terlalu terkenal, tetapi setelah pertarungan sebelumnya, citra warrior yang di hati semua orang tiba-tiba menjadi lebih tinggi, membunuh seorang master tingkat 9 bawaan yang telah memahami niat membunuh di hadapan keterampilan hitam tingkat bumi. Kemampuan seperti ini membuat mereka tidak bisa tidak berhati-hati dan takut. Harus diketahui, dari semua orang yang hadir, ada berapa orang yang bisa keterampilan hitam. Bahkan jika bisa keterampilan hitam pun kenapa, warrior yang membunuh Junaedi Lee di hadapan keterampilan hitam tingkat bumi. Pada saat ini, banyak orang yang hanya memiliki satu pikiran saat ini, yaitu berharap bahwa mereka tidak melawan warrior yang dalam undian. Kamu pernah melawannya? Apakah kamu tahu bagaimana dia membunuh Junaedi Lee? Di suatu tempat, Narya Leng bertanya kepada Yulia Wen di sampingnya. Jelas, warrior yang membunuh Junaedi Lee dengan aneh sebelumnya, membuat dia merasa takut. Yulia Wen menggeleng dan berkata dengan ekspresi serius, dia pernah mengatakan bahwa dia pasti bisa membunuhku. Aku pikir dia hanya mengatakan omongan mengancam saat itu. Sekarang sepertinya dia benar-benar memiliki kartu yang benar-benar misterius dan kuat. Orang kuat mudah dijatuhkan, musuhnya terlalu banyak, orang seperti dia ditakdirkan untuk tidak berumur panjang. Kata Narya Leng dengan datar. Oh ya. Yulia Wen mengangkat alis, dan kemudian berkata, 10.000 tahun yang lalu, betapa arogan dan angkuhnya leluhur Sekte Pedang. Aku tidak pernah mendengar ada yang bisa membuat leluhur Sekte Pedang tidak berumur panjang saat itu. Dia tidak bisa dibandingkan dengan leluhur Sekte Pedang. Narya Leng berkata, meskipun dia telah memahami jiwa pedang, tetapi itu juga tidak mungkin. Yulia Wen tidak bisa membantahnya dan tersenyum, mungkin. Narya Leng melirik Yulia Wen dan berkata, sepertinya kamu sangat optimis tentang dia, kalau aku tidak salah tebak, Istana Bunga pasti menyuruhmu membunuh warrior yang kan. Yulia Wen terdiam.
Melihat Yulia Wen terdiam, Narya Leng juga tidak berbicara lagi dan melihat ke panggung kompetisi. Pada 10 panggung kompetisi, ada banyak orang yang turun dari atas, kemudian ada banyak orang yang naik ke atas panggung kompetisi. Selama waktu ini, pada dasarnya hanya sedikit kejadian membunuh lawan. Lagi pula, selama tidak memiliki dendam yang mendalam, kedua pihak akan berhenti setelah menyentuh pihak lain. Peraturan kompetisi peringkat King Yun sedikit kejam, karena poin seseorang tidak boleh minus. Jika minus, maka dia akan langsung kehilangan hak untuk melanjutkan kompetisi. Jadi setiap pendekar hitam harus benar-benar melakukan yang terbaik dalam setiap kompetisi, kalau tidak kemungkinan besar akan kehilangan kesempatan untuk berdiri di atas panggung kompetisi. Selama waktu itu, Joshua Qin dari Kekaisaran Qin, Narya Leng dari Istana Bungan, dan Yulia Wen dari Istana Bunga sudah naik ke panggung kompetisi beberapa kali. Namun, tidak perlu diragukan lagi, mereka bertiga tidak kalah sama sekali. Tidak hanya tidak kalah, tetapi mereka bertiga juga mengalahkan lawannya dengan mudah. Mengecewakan para pendekar hitam yang ingin melihat kartu mereka. Dari banyaknya pendekar hitam di tempat, banyak dari mereka yang bertujuan untuk masuk 30 besar dalam peringkat King Yun dan banyak orang yang hanya ingin tampil di panggung kompetisi, tetapi ada juga orang yang ingin membuat kejutan. Seperti mengalahkan Joshua Qin, Yulia Wen, Narya Leng, dan Warrior Yang. Selama mengalahkan salah satu dari mereka, tidak peduli seberapa tidak terkenalnya mereka, nama mereka akan dikenal oleh seluruh pendekar hitam generasi muda di wilayah selatan di masa depan. Tidak hanya itu, mereka juga akan dipandang baik oleh banyak kekuatan. Apa yang tidak mereka miliki akan mereka miliki. Tentu saja, syaratnya adalah mendapatkan peringkat yang bagus atau mengalahkan murid dari 6 kekuatan besar. Yang dimaksud dengan King Yun, peringkat King Yun adalah langsung naik ke King Yun. Tentu saja, masih kata-kata yang sama, syaratnya adalah memiliki kemampuan dan potensi. Kalau tidak, jangankan naik ke King Yun, bahkan mungkin akan kehilangan nyawa. Waktu terus berlalu, malam telah tiba, tetapi saat ini gerbang istana masih seperti siang hari, karena di sekitar gerbang istana ada banyak batu sinar bulan. Di bawah penyinaran batu sinar bulan, seluruh alun-alun terang seperti siang hari, sama sekali tidak memengaruhi kompetisi peringkat King Yun. Joshua Qin dari Kekaisaran Qin lawan Sendolin, pelatihan tanpa partai. Tiba-tiba suara wasit di panggung nomor 1 terdengar. Mendengar ini, semua orang langsung melihat ke panggung kompetisi nomor 1. Pertarungan murid dari 6 kekuatan besar lebih dinantikan semua orang, mengalahkan lawan dengan satu gerakan, meskipun membosankan dan waktunya singkat, tetapi menegangkan. Coba kalian tebak apakah Joshua Qin akan langsung mengalahkannya dengan satu gerakan. Kurasa begitu, aku belum pernah melihat Sendolin ini dan belum pernah mendengar namanya juga. Siapa tahu dia akan langsung menyerah begitu naik ke panggung kompetisi. Iya, aku yakin orang ini akan langsung menyerah begitu naik ke atas panggung. Bang! Ketika semua orang membicarakannya, sesosok langsung mendarat di panggung kompetisi. Dia bukan orang lain, dia adalah Joshua Qin. Pada saat ini, seorang pemuda yang mengenakan jubah hitam dan memegang pedang hitam di tangannya berjalan menuju panggung kompetisi. Haha. Melihat ini, banyak pendekar hitam di tempat tertawa. Di bawah tawaan banyak orang, pemuda berjubah hitam berjalan ke atas panggung kompetisi. Mau turun sendiri, atau aku yang membuatmu turun? Joshua Qin melirik pemuda berjubah hitam dan kemudian mencibir. Jeng. Pada saat ini, pedang di tangan pemuda berjubah hitam tiba-tiba mengeluarkan suara pedang yang keras, kemudian pedang para pendekar hitam yang membawa pedang bergetar hebat.
Jiwa pedang. Melihat ini, ekspresi semua orang di tempat langsung berubah. Bersambung.